Kalau dibandingkan penghasilan di kampung memang jauh ya. Tidak boleh kita berharap banyak untuk kita bekerja di Malaysia mendapat penghasilan besar ya. Jangan dulu terlalu berharap banyak dengan hal itu guys ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu lagi bersama Inta S7 Channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Pastinya aku selalu berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke guys, di sini ada pembahasan terbaru lainnya, pengalaman orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Oke, kisah ini adalah kisah orang Indonesia pasca 25 hari pernikahannya. Wow, pengantin baru nih ya guys ya. Dia lalu memutuskan untuk ke Malaysia. Wow, setelah 25 hari pernikahannya, dia memutuskan untuk berangkat ke negara Malaysia karena dia melihat dan mendengar gaji di Malaysia itu besar ya guys ya. Dia melihat itu dan mendengarkannya di YouTube dan juga di jejaring sosial lainnya. Namun setelah dia ke Malaysia, ternyata hal yang dialaminya sangat berbeda guys, karena tidak sesuai dengan harapannya. Dan juga setelah dia sampai ke Malaysia, dia mendengar kabar bahwa ada banyak orang Indonesia yang pulang dari Malaysia karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapannya. Setelah orang-orang tersebut pulang, akhirnya mereka semua benci dengan Malaysia. Wow, ada apa ini guys ya? Oke, sebelum kita mereaksi video itu, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita mereaksi video tersebut tanpa banyak berkata-kata lagi. Jom, ini dia. Pemanen sawit Malaysia pemula memang bikin nyesek, geng. Sebelum Bikin menonton nyesek. videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Zainal Halo Story geng, guys. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam video bang. ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang Alhamdulillah menonton baik-baik video bang. ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, sehat selalu, selalu Amin. berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari Positif mara guys ya. bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik geng, di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dulu pertama kali masuk ke Malaysia manen sawit beserta gajinya ya. Karena Gajinya, ya. hari-hari ini banyak sekali sahabat-sahabat kita dari Indonesia itu mau masuk ke Malaysia. Mungkin dia tengok gaji-gaji para youtuber yang ada di Malaysia sini, langsung teringin geng, karena yang ditunjukkan di Gitu sosial ya. media, terutama di YouTube itu, yang pernah saya lihat memang sangatlah banyak-banyak. Sangatlah Kalau banyak-banyak dibandingkan ya guys. penghasilan di kampung memang jauh ya. Rata-rata yang saya tengok itu gajinya pasti 3 ribuan ke atas dalam 1 bulan, setara 10 juta rupiah Indonesia. Jadi siapa yang tidak teringin ya kan? Tapi yang di sini saya terang-terang ya, saya jujur saja ya, karena saya ini pernah ngalami dan saya sayang kepada kalian semua. Saya termasuk peduli kepada sahabat-sahabat semua yang dari Indonesia yang mau masuk ke Malaysia. Jadi mohon dengarkan ini dan mohon dipahami dulu. Oke guys, kita pause dulu ya guys ya. Sebelum abang ini berbicara, kita pause. Dan ternyata banyak sekali orang yang masuk ke Malaysia karena melihat dari YouTube atau youtuber Indonesia yang di Malaysia ya, yang terutama yang bekerja di dunia sawit ini guys. Katanya gajinya sangat besar ya, makanya banyak orang yang tergiur di bekerja di Malaysia guys. Dan tentunya banyak orang karena YouTube ini mereka langsung terbang ke Malaysia untuk bekerja
sebagai petani sawit ya, seperti itu guys. Ya itu yang abang ini maksud. Oke, kita lanjutkan lagi. Play. Tidak tidak menyesal, karena banyak juga yang menyesal. Dia cuma tengok dari YouTube, gaji di YouTube, terus masuk ke sini ternyata pekerjaannya sini, gajinya segini, mungkin 4-5 bulan, terus dia pulang kampung lagi dan dia mengolok-olok Malaysia. Nah, ini itulah nggak boleh ya. penyebabnya para netizen Indonesia tidak suka dengan Malaysia. Salah satunya itu. Sebenarnya Salah semua satunya itu ya. orang Indonesia sendiri yang membuat, yang saya ketahui. Dan apabila ada yang salah dari kata-kata saya, ya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Cuman yang saya ketahui seperti itu. Nah, di sini saya akan bercerita sejujur-jujurnya dengan sepengetahuan saya yang pernah saya alami selama saya bekerja di perkebunan sawit Malaysia, geng. Oke, saya dulu pertama kali masuk ke Malaysia itu di tahun 2015 bulan 7. Saat 2015. itu waktu puasa. Sebelum jadi saya itu lepas kawin, geng, baru 25 hari itu masuk ke sini. Dan itu mendekati hari raya. Itu kalau nggak salah hari puasa 25 hari. Jadi 5 hari lagi sudah hari raya. Dan saya memutuskan masuk ke sini. Sebenarnya itu bukan keinginan saya. Memang awal-awalnya saya teringin karena saya takut tidak bisa mencukupi atau membiayai hidup istri saya yang ya karena saya baru kawin kan. Dan itu saya takut karena takut nggak bisa mencukupi kebutuhannya gitu. Tidak Terus bisa saya menafkahi ya gitu ya. atau menghubungi paman saya yang ada di Malaysia sini, akhirnya disuruh langsung masuk gitu. Sebenarnya prosesnya sudah agak lama, cuman nunggu 3 atau 4 bulan. Lah itu pas waktu puasa mau hari raya itu mendapatkan panggilan, akhirnya terpaksa harus masuk ke Malaysia sini. Dan paman saya pertama-tama itu bilang katanya di sini tuh gajinya ya sama, geng, seperti yang di YouTube itu 3-4 ribu satu bulan. Ringgit loh, geng. Coba bayangkan kalau dirupiahkan itu 10-13 jutaan. Siapa yang tidak teringin, ya kan? Nah, saya pun awal-awalnya nggak tahu prosesnya itu gimana, hitungan gajinya itu juga bagaimana, kerjanya itu bagaimana, berat atau enggak, itu saya nggak peduli. Saya cuma yakin saya seorang lelaki, saya merasa bertanggung jawab, merasa kuat. Jadi saya masuk saja, pasti saya bisa, pasti saya boleh, pasti saya buat, pasti saya kuat, seperti itu dulunya. Terus sesampai di sini, geng, ya, saya sampai di sini saya kan nggak bisa manen. Tahu kelapa sawit itu pun cuma di sini. Kamu saya itu nggak ada pohon kelapa sawit. Dan saya pun heran, buah kelapa sawit ya seperti yang ada di belakang itu, geng, lengket-lengket dengan pelepah. Gimana cara manennya gitu kan? Selama 40 hari saya itu hanya nolak atau langsir, geng. Langsir buah kelapa sawit, yang manen itu paman saya. Nah, dari situ selama 40 hari itu memang saya belum boleh, geng, belum boleh, benar-benar belum boleh. Itu oke, saya langsung jawab gajinya, geng. Saya mendapatkan gaji 1.500 ringgit Malaysia. Itu setara 4.500.000. Itu pun saya sudah seneng, geng, karena itu bisa saya kirim semua. Saya nggak menyisakan sedikit pun, karena makan waktu itu paman saya yang menanggung. Nah, baiklah ya paman saya menanggung makan saya. Lumayan jadi juga ya ngelangsir gaji ya. saya ini paman saya bilang itu kirim saja semua ke kampung, karena kamu baru saja kawin gitu kan, pasti membutuhkan biaya yang lebih. Oke, saya kirim, saya sudah bersyukur. Nah, tapi, geng, pekerjaannya yang saya alami dulunya ya, itu sangatlah tidak sesuai, geng, karena berat sekali, beneran berat. Maka dari itu para sahabat-sahabat semua yang mau merantau ke sini ya, ke Malaysia, kalau Anda belum punya pengalaman, lebih baik pikirkan 2 kali. Tapi
bukan ini saya melarang ataupun menyuruh, bukan. Saya hanya bercerita, Anda sendiri nanti yang menilai ya. Pengalaman abang sendiri ya. Tapi kalau Anda sudah benar-benar niat, sudah benar-benar yakin, benar-benar siap, seberapa besar kecil gajinya nanti sampai di sini harus diterima. Intinya harus berdamai dengan hal itu. Insya Allah kedepannya akan mendapatkan hasil yang lumayan. Nah, kembali lagi ke cerita saya, geng. Lepas itu, geng, lepas saya mendapatkan gaji itu, wah, gimana ya, senang-senang nyesek gitu rasanya, geng. Seneng-seneng nyesek. Dan lepas itu setelah 40 hari saya memutuskan untuk bekerja sendiri. Saya mulai belajar 1 minggu, saya belajar langsung bisa panen, tapi yang masih pakai dodos ya. Kalau yang pakai sabit itu saya belum boleh. Terus saya meminta lot atau tempat pekerjaan sendiri. Wah, saya di situ cash money, geng. Bukan gajinya, bukan setiap bulan gajiannya ya. Jadi setiap hari pokoknya siap satu tempat, satu lot di sini, geng, namanya itu gajian. Saya kerja 1 hari pukul 8 sampai pukul 5 itu sudah siap, dan saya mendapatkan gaji 150. Wah, saya bangga banget, geng. Besokannya pukul 3, pukul 4 pagi saya bekerja, geng, bawah lampu. Setahu saya di sekeliling saya ini hanya saya yang bekerja membawa lampu, bekerja di perkebunan kelapa sawit. Semua orang heran. Saya pun semangatnya tinggi dan bangga banget bisa mendapatkan gaji seperti itu. Tapi kan dulu masih muda banget ya, masih semangatnya kan, masih awal-awal. Jadi kerja itu wah, kayak nggak ada istirahatnya, geng. Wah, los gitu, nggak ada rehatnya. Mungkin rehat cuma makan, lepas makan sebentar kerja lagi, seperti itu. Malam saya lagi senang karena malam kan nggak ada panas. Wah, kerja terus gitu. Nah, seperti itu, geng. Tapi ya itu, setelah itu saya mendapatkan gaji 1 bulan. Kalau dikumpulkan ya, kan itu kan saya belum ikut bos saya ini. Dulunya saya kan ikut ya yang mana-mana janji ada pekerjaan gitu kan. Itu kalau saya kumpulkan 4.000 dekat 5.000, geng, ringgit Malaysia. Wah, saya lagi bangga sekali sampai saat ini. Tapi sekarang saya sudah ikut majikan yang menetap. Kalau dulunya saya masih wira-wiri, ini kerja sana kerja sini. Tapi jangan berpikir kalau paman saya itu menipu saya, enggak. Memang paman saya itu tidak menipu saya. Saya mendapatkan gaji 1.500 dalam 40 hari karena waktu saya ikut paman saya itu kerjanya enggak penuh. Berangkat pukul 11, pukul 12 siang, balik pukul 5, pukul 4, seperti itu. Memang kerjanya enggak penuh. Jadi ya saya menyadari dan memaklumi memang kalau kerjanya enggak penuh ya seperti itu. Nah, pelajarannya untuk sahabat-sahabat semua ya yang ada di kampung yang mau merantau ke Malaysia sini, yang pertama harus dikuatkan mental dulu. Kalau mentalnya itu sudah benar-benar kuat, sudah yakin, silahkan masuk ke Malaysia. Harus menanggung risikonya. Jangan terlalu berharap gaji Anda itu langsung tinggi, jangan. Semua itu tergantung tenagamu. Karena yang saya alami di tempat kerja saya ini ya, geng, di sini nggak ada yang namanya sistem kerja harian, itu nggak ada. Dan juga nggak ada sistem kerja borong dan juga nggak ada sistem kerja bulan, juga nggak ada. Di sini itu kerjanya borongan, kalau bahasa Jawa oleh-olehan. Jadi semakin kita rajin, semakin banyak kita dapat, seperti itu. Gitu, geng. Jadi ya cuman 2 itulah ya yang pesan saya. Jangan terlalu berharap mendapatkan gaji langsung tinggi. Dan yang satunya lagi harus kuatkan mental. Kalau di sini kuatkan mental, jangan terlalu berharap dulu ya. Jangan keibu-ibuan, jangan kemamaan, jangan terlalu manja. Di sini itu harus mandiri, semua itu harus bisa dikerjakan sendiri.
Itulah pesan-pesan yang saya sampaikan hari ini, geng. Dan semoga bisa menginspirasi dan para sahabat-sahabat semua yang dari Indonesia mau merantau ke Malaysia ini biar nggak terlalu tergiur pada gaji para pemanen sawit yang ada di Malaysia. Tapi kalau kalian benar-benar minat juga nggak masalah, silahkan masuk ke Malaysia gitu, geng. Kalau di YouTube itu gajinya 5.000 6.000 ringgit Malaysia dalam 1 bulan, apakah itu bohong? Enggak, itu enggak bohong. Itu Nggak pun juga bohong ya. beneran. Ternyata itu Tapi real ya guys. yang dialami beliau itu orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah terbiasa manen sawit, dan orang yang sudah mempunyai skill. Karena di Malaysia, karena manen sawit ini tidak bisa hanya mengandalkan tenaga, enggak, geng, harus punya trik ya, caranya ngangkat buah besar, cara manen gitu. Itulah pesan saya. Apabila ada salah kata dalam apabila ada salah percakapan lah ya dalam ucapan saya ini, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada yang kurang dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya balas dengan video. Oke, geng. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe. Dan berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori, di video yang selanjutnya. Zainal Story guys. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Zainal. Semoga sehat selalu di Malaysia ya. Dan apa yang ia katakan ya, tentang tidak boleh kita berharap banyak untuk kita bekerja di Malaysia, mendapat penghasilan besar ya, mendapat sebuah kemudahan. Jangan dulu terlalu berharap banyak dengan hal itu guys ya, karena di sana juga kerjanya itu sangat realita. Nah, realita seperti apa yang saya katakan ya, saya akan menyimpulkan dari apa yang dikatakan oleh Bang Zainal tadi guys ya, bahwa semakin bergiatnya kita, semakin rajinnya kita, bersemangatnya kita untuk bekerja dari pagi ya sampai bahkan hingga malam hari, kita akan mendapatkan hasil yang sangat besar ya guys ya. Dan itu semua fakta yang dikatakan oleh Bang Zainal tadi, dan juga para youtuber petani atau juga pengambil sawit lainnya, bahwa gaji di sana sekitar 5 hingga 6.000 itu juga real guys ya. Karena mereka juga orang yang gigih, orang yang rajin di Malaysia bekerja dari pagi-pagi buta. Bahkan Bang Zainal ini mengatakan dari pukul 4 atau pukul 3 subuh. Wow, itu nggak serem ya guys ya. Wah, kalau aku ya ke tempat sawit-sawit gitu dari pukul 3 subuh, waduh, bahaya bang. Kadang-kadang tahap apa yang kita lihat di sana guys ya. Nah, namun itulah seperti Bang Zainal ini guys ya, begitu dia bersemangat, gigihnya dia dalam bekerja dari pukul 3 hingga bahkan hingga malam hari, dia bisa mendapatkan 15 hingga 18 juta per bulan, dan itu bisa dapat membahagiakan keluarganya di Indonesia guys. Nah, namun di sini ya kita tegaskan lagi, bukan untuk membanding-bandingkan antara bekerja di Indonesia dan juga bekerja di Malaysia. Bahwa tadi Bang Zainal ini juga mengatakan ya, dia tidak menjadi petani sawit di kampung halamannya karena memang di dasarnya di kampungnya tidak ada sawit ya guys. Mungkin ada tumbuhan lainnya, namun tidak ada sawit. Makanya dia sampai di Malaysia, dia belajar lagi untuk memanen sawit ya guys ya, seperti itu. Jadi intinya kalau kita bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin di Malaysia ya, tanpa mengenal waktu ya, dengan bermentalkan yang sangat tinggi, bermental baja, pastinya kita dapat meraih hasil yang kita impikan, dan tentunya kita dapat membahagiakan keluarga di Indonesia, membangun rumah, membeli kereta, motosikal, dan lain-lainnya. Itu tergantung kepada kita rupanya guys ya, tergantung kepada usaha kita. Semakin giat usaha kita, maka impian kita itu akan mudah untuk kita capai. Namun kalau kita bermalas-malasan, tentu impian kita itu akan semakin jauh untuk kita gapai, seperti itu. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap aku kepada Anda semua. Aku mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.